Saya adalah mahasiswa PPG Darjah Angkatan 3 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran kelas 4 bertema jenis-jenis pekerjaan subtema 1 pembelajaran 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Luar biasa ya? Ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu. Siapa yang menyiapkan? Elsa. Reza, silakan Reza disiapkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk semua apa? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Amin. Waris, Haris mungkin sakit ya karena tidak masuk. Maka dari itu sebelum pelajaran dimulai, mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, namun tak aku berdiri, jadikan ibuku. Indonesia bangsaku.
Sudah, silakan duduk kembali. Dari waktu berangkat tadi, apa yang kalian lihat ketika berangkat tadi? Pas ketika tadi kalian berangkat sekolah, apa yang kalian lihat? Coba tanya Mbak Rifa, apa yang kalian lihat? Lihat orang pergi ke sawah, terus bekerja di kantor, terus melihat orang berjualan. Terima kasih, ini jawabannya bagus sekali karena sesuai dengan apa yang nanti kita pelajari untuk hari ini. Sekarang perhatikan yang ada di layar. Tema 4 subtema 1, berbagai jenis-jenis pekerjaan. Jadi tepat sekali apa yang kalian lihat tadi, ada seseorang yang pergi ke sawah, bapak-bapak yang pergi ke kantor, orang yang berjualan. Itu adalah berbagai jenis pekerjaan, ya. Pekerjaan yang didasarkan apa yang dilihat kalian lihat di layar. Kelas 4 tema 4 subtema 1, berbagai jenis pekerjaan. Sesuai dengan yang kalian lihat tadi, pekerjaan yang kalian lihat kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang bekerja di sawah tadi, ada yang bekerja di kantor, terus kemudian yang bekerja di jualan tadi termasuk bekerja. Sekarang perhatikan dari sini, ya. Pak Guru bacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat merinci cara menemukan pendapat dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat membuat gerakan tentang mengemukakan pendapat dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar sumber daya alam, peserta didik dapat menganalisis jenis sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati gambar sumber daya alam, peserta didik dapat menyimpulkan jenis sumber daya alam di lingkungan tempat tinggalnya dengan tepat. Nomor 5, melalui kegiatan mengamati gambar jenis-jenis pekerjaan, peserta didik dapat merinci jenis-jenis pekerjaan dengan tepat. Nomor 6, melalui kegiatan mengamati gambar jenis-jenis pekerjaan, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar dengan tepat. Apa yang kalian lihat ini? Orang yang sedang menanam padi di sawah. Yang benar disebutkan Rifa tadi, melihat orang yang bekerja di sawah. Orang yang melihat bekerja di sawah. Nah, ini adalah contoh Pak Tani menanam padi di sawah. Ini termasuk daerah kita, ya, yang sekeliling kita banyak sawah di samping kanan, samping kiri. Ketika kita lewat di jalan raya, maka akan menemukan sawah. Apa itu sawah? Sawah itu adalah dataran rendah. Perhatikan ciri-ciri dataran rendah: ketinggian kurang dari 200 meter, suhu udara panas, tanah subur, cocok untuk lahan pertanian. Jadi cocok untuk lahan pertanian, yaitu sebagai sawah. Ada yang memiliki sawah di sini? Ada yang memiliki sawah? Ya, coba tulis-tulis yang memiliki sawah. Tuh, 1. Terus ada lagi yang memiliki sawah. Berarti sudah ditanami padi belum? Sudah ditanami padi belum? Sudah, pinter. Selain itu bapak ibunya ada yang bekerja di selain di pertanian? Apa? Masing-masing berbeda, ya. Ada yang di pabrik. Apa yang bekerja di pabrik? Itu benar. Terus Indah, Rizky jualan. Bagus, itu sebenarnya contoh-contoh pekerjaan. Sekarang ke perhatian ini, ketinggian kurang dari 200 meter. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, seperti daerah. Apa yang kalian lihat? Orang yang sedang bekerja di kebun, ya. Kira-kira itu apa? Daerah mana ya kira-kira? Dataran tinggi. Pinter. Beri tepuk tangan. Dataran tinggi, pinter, ya. Itu termasuk dataran tinggi karena melihat dari pegunungan, seperti daerah pegunungan ada pohon-pohonnya yang hijau, terus tanamannya itu ada tanaman kentang. Apa itu ciri-ciri daerah dataran tinggi?
Ciri-ciri dataran tinggi. Yang pertama apa? Ketinggian dari 600 meter. Yang kedua? Yang ketiga? Tanah subur. Yang ketiga? Cocok untuk lahan pertanian. Pertanian ataupun perkebunan. Kalian kalau lihat di daerah pegunungan, kalau lihat daerah pegunungan, ayo siapa yang mau jawab? Di pegunungan apa yang kalian lihat? Udaranya sejuk, sama lagi kalau di pegunungan banyak terdapat kebun teh katanya, bener ya? Di pegunungan kenapa? Karena udaranya sangat sejuk. Orang membuat garam atau memanen garam. Kalau garam itu daerah mana? Apa? Laut, apa? Pantai dan pantai. Itu petani tambak, petani garam. Jadi garam itu dialirkan garam air laut dialirkan ke tambak, kemudian airnya menguap, maka yang tersisa adalah garamnya. Yang putih-putih itu kan garam. Jadi ketika airnya sudah menguap, ciri-ciri daerah pantai panas. Karena daerah pantai, karena titik terendah di bumi adalah pantai, paling rendah, maka udaranya panas. Kemudian air payau atau airnya asin, itu tuh cocok untuk air laut. Nah, itu namanya air payau. Jadi perpaduan antara tawar dan air asin, maka itu air payau. Ada tugas LKPD yang sesuai dengan secara kelompok didiskusikan. Jadi dikerjakan secara kelompok. Ini nanti dibagi satu, ini dibagi untuk berempat, dikerjakan berkelompok. Ayo dikerjakan berkelompok. Nah sekarang sini siapa yang nulis kemudian dibahas bareng-bareng. Namanya nama kelompok itu tidak apa-apa ditulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ditulis jawabannya, didiskusikan ya, didiskusikan. Oke, pakai pensil boleh, pakai pulpen tidak boleh. Didiskusikan. Ayo sekarang dah didiskusikan bareng-bareng. Ciri-cirinya tadi kan ada melakukan hasil atau dipresentasikan nanti dari diskusi. Siapa dulu yang mau maju? Ya, silakan. 1. Tinggi kurang dari 200 meter. 2. Suhu panas. 3. Tanahnya subur. 4. Cocok untuk pertanian. Ya, yang pertama adalah tinggi kurang dari 200 meter, suhu panas. Yang ketiga tanahnya subur. Yang keempat cocok untuk pertanian. Ya, jawabannya bagus, beri tepuk tangan untuk jawabannya kelompok 1. Ya, tangan duduk kembali. Sekarang kelompok mana? Ya, kelompok 2. Ya. Udaranya panas, tanahnya subur, cocok untuk lahan pertanian. Ketinggiannya kurang dari 200 meter. Iya, jawabannya sama tadi ya. Jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang untuk pertanyaannya jawabannya betul untuk
ya, itu bisa diambil kesimpulan bahwa setiap daerah jenis pekerjaan dari masing-masing daerah memiliki perbedaan yang jadi berdiskusi bersama-sama dengan kelompoknya itu namanya apa? Berdiskusi ya, kalau istilah lainnya apa? Bekerja kelompok pinter atau apa? Musyawarah ya. Musyawarah, diskusi ini adalah musyawarah. Apa yang kalian ketahui dalam musyawarah itu menyampaikan pendapat. Itu ada tata caranya. Coba perhatikan dari orang yang berbahasa Indonesia membahas sesuatu hal. Pernah melihat orang bermusyawarah tidak? Di mana? Di musola. Dalam LKPD ini. Sekarang kalian tugas LKPD bermusyawarah bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan benar. Jadi bagaimana cara menyampaikan pendapat ketika rapat dengan benar agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini nanti didiskusikan bersama dengan kelompok kalian. Didiskusikan bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan benar. Ya, benar. Diskusi. Bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan tepat dalam kolom ini berbicara sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menyampaikan pendapat orang lain, bicara dengan benar. Ya, jawab pertama cuma mendengarkan, berbicara sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menyampaikan pendapat orang lain, berbicara yang benar. Ini dari hasil diskusi kelompok 2. Jawabannya betul, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang lanjut. Jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Perhatikan jawabannya. Tidak memotong pembicaraan orang lain, menyampaikan pendapat dengan sopan. 3. Menunggu pembicaraan orang lain selesai. Ya benar, kita jawaban kelompok 1 betul semua. Beri tepuk tangan. Sekarang perhatikan semuanya. Jadi perhatikan semuanya. Jadi kesimpulannya adalah tadi yang pertama ketika menyampaikan pendapat yang pertama apa? Berbicara dengan sopan. Terus yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini jawaban kalian sudah benar ternyata. Alhamdulillah muridnya Pak Guru semuanya pinter bisa menjawab dengan tepat. Ketika berbicara dengan sopan, tidak menyinggung perasaan orang lain, kemudian tadi menyampaikan pendapat dengan sopan. Di sini kita bisa menyampaikan pendapat kepada orang lain dengan benar dan tepat. Dari sini kita bisa memperhatikan atau melanjutkan bahwa kegiatan bercocok tanam, kegiatan bermusyawarah itu suatu kesatuan ya. Ketika misalkan untuk bercocok tanam, kita biasanya untuk berdiskusi juga tanaman apa yang tepat dan jenis pupuk apa yang tepat. Dari cara penanaman, tempat lahan dan sebagainya itu berdasarkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Perhatian semuanya. Sumber daya alam adalah hasil dari alam yang ada di dunia ini. Namun kalian perlu ketahui sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Perhatikan contoh yang ada di layar. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama ada tanah. Ini yang dapat diperbarui kan?
apa ya, kiri, yang tidak dapat diperbarui adalah kanan. Sumber yang tidak dapat diperbarui contohnya yang pertama adalah tanah. Apa? Tanah itu tidak akan habis, tidak akan pernah habis. Ya, kemudian kedua kemudian ada air. Air itu memiliki siklus. Jadi perputaran air hujan mengalir ke sungai, kembali lagi ke laut, laut menguap menjadi awan, awan, hujan, mendung, itu seterusnya. Jadi perputaran air, maka jumlah air di dunia itu akan selalu tetap karena ada ikan kan bagian dari hewan. Ikan itu termasuk dapat diperbarui kan. Terus lagi tumbuhan juga sama, tumbuhan ditanam, tumbuh berbuah, dipotong, tanam lagi, tumbuh lagi. Nah itu artinya apa? Bisa diperbarui karena tidak akan habis dalam suatu waktu. Jadi tidak bisa habis karena berputar tidak akan habis. Yang berikutnya adalah yang tidak dapat diperbarui. Contohnya itu besi. Biji besi itu diambil dari barang tambang, diambil dari dalam perut bumi, diambil. Kalau sudah diambil ya sudah, di dalamnya sudah tidak ada lagi, habis. Artinya itu berarti tidak bisa diperbarui karena apa? Akan habis pada suatu waktu. Jadi ketika diambil maka akan habis. Emas juga sama, diambil dari dalam perut bumi, diambil sudah, emas tidak bisa tumbuh lagi. Berarti itu tidak dapat diperbarui, artinya apa? Akan habis ketika diambil. Kemudian biji uranium, terus biji perak sama, emas, besi, uranium, perak, tembaga, dan lain itu adalah sama. Maka perbedaan diperbarui dan tidak diperbarui jelas. Kalau diperbarui dapat tumbuh lagi, atau dapat diperbarui, yang tidak dapat diperbarui maka akan habis. Ini sesuai dengan LKPD yang akan kalian kerjakan. Kerjakan lagi LKPD tadi. Ini sekarang kita. Dari sumber daya alam dibedakan dari dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi perbedaannya yang dapat diperbarui seperti apa, yang tidak dapat diperbarui seperti apa, yang dikerjakan berkelompok. Ini sumber daya alam ya, sebutkan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jenisnya apa? Yang dapat diperbarui itu teman-teman kita. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sudah semuanya sudah selesai? Sekarang dipresentasikan lagi jawaban atau hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang mau dulu? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Satu dan hati-hati kelompok 3. Mari satu bangun diri. Dibangunin. Ini dulu posisi yang betul. Ya, jawaban dari kelompok 3 betul, beri tepuk tangan terhadap kelompok 3. Sekarang kelompok 1 ya, sekarang kelompok 1 di sini.
betul. Dan kelompok ayo betul. Jawaban dari kelompok 2 karena air yang kedua biji ya betul, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya semuanya anak perhatikan, setelah menyelesaikan tugas LKPD maka kalian akan melakukan evaluasi pembelajaran untuk hari ini. Maka dari itu nanti dikerjakan di kertas yang Pak Guru bagikan untuk evaluasi. Ini nanti dikerjakan, ditunggu waktunya menyesuaikan. Ya, sekarang dikerjakan. Sekarang dikerjakan. Ya. Sekarang dikerjakan soal yang pertama. Soal yang pertama dikerjakan. Kerjakan ya. Dikumpulkan hasil evaluasinya. Sudah dapat belas gambar. Terus lanjut ini. Nah, betul ya. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Kita merefleksi pelajaran apa yang kita dapat hari ini tadi apa yang pertama. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini nanti kita mempelajari apa yang pertama? Apa? Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan ketampakan alam. Yang kedua apa tadi? Cara menyampaikan pendapat dengan tepat. Yang ketiga adalah apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Hari ini cukup. Kalian sampai di rumah nanti mengerjakan tugas yang telah diberikan Pak Guru sebelumnya. Jadi tugas buat esok pagi itu dikerjakan di rumah, kemudian besok dikumpulkan. Dan patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Udah ya semuanya, tetap jaga kesehatan. Sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu, atau kita berkemas-kemas dahulu. Yang lagi, kemudian siapa yang mau menyiapkan? Siapa yang menyiapkan? Terus lagi? Ya silakan, yuk disiapkan.
guyon ketika pulang. Sekarang boleh pulang dari kelompok. Bapak soal tuh